Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang masih terus mendukung dan mensupport channel ini. Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya. Oke, hari ini kita pengen ngasih tahu ya, per tanggal 28 Januari 2021. Karena info ini banyak banget yang ditanyakan sama teman-teman subscriber yang lain yang pengen tahu apa aja sih Bang aplikasi pinjaman uang online yang memang benar-benar terdaftar di OJK. Jadi hari ini kita pengen rilis lagi ya, dan ini langsung dari situsnya OJK, dan kita pengen ngasih tahu ke kalian apa saja aplikasi yang mungkin hari ini sudah terdaftar atau belum di aplikasi pinjaman uang online yang ada di OJK. Jadi hari ini penyelenggara fintech lending terdaftar dan berizin di OJK per 22 Januari 2021. Sampai dengan 22 Januari 2021, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 148 perusahaan. Jadi selain itu belum terdaftar di OJK, hanya 148 perusahaan. Adapun terdapat satu penyelenggara fintech lending yang dibatalkan surat tanda bukti terdaftarnya, yaitu PT Global Capital Tech. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar atau berizin di OJK. Jadi kalau belum terdaftar di OJK jangan mau. Dan di sini mereka mencantumkan kontak OJK yaitu 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp 081 157 157 157. Kalian bisa save nomor itu dan bisa langsung konsultasi di situ ya, untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima. Terus di sini katanya juga oke, ini dia. Pengen download dulu. Oke, ini dia ada 148 tadi ya. Jadi kita pengen besarin dulu sama kalian. Itu di peringkat pertama ada Dana Mas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat. KTA Kilat udah masuk ya. Kredit Pintar, Maukes, Finmas, Klik ACC, Akseleran, Amanah ID, Pinjaman Go juga udah masuk. Koin Peer to Peer, Pohon Dana, Mekar, ada Kami juga udah masuk ya, sudah terdaftar di OJK. Esta Capital Fintech, Kredit Pro, Fintech, Rupiah Cepat juga udah masuk. Crowdo, Indodana udah, Julo juga udah. Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, Tara Light, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa, Dana Merdeka, Esi Cash juga udah masuk. Pinjam Yuk juga udah masuk. Finplus, Uangmi, Pinjam Duit. Terus Invoila, Tunai Kita, IG Grow, Cicil, Cashwagon, Granada, Vindaya, Aktivaku, Kredivas, Iterna, Kredito juga udah. Crowde, Pinjam Gampang, Tanifan, Danain, Indofan, Avanti, Dana Bijak, Cash Cepat juga udah. Dana Syariah, Modal Rakyat, Kawan Cicil, Sender One Stop Solution juga udah. Kredit Cepat juga udah. Rupiah One, Dana Cita, Dana Didik, Terus IQ, Dana ID, Fintech, Dana Mart juga udah sama kita. Vestia, Modal Usaha, Asetku juga udah. Danafik juga udah ternyata ya. Lumbung Dana, Lahan Sikam, Modal Nasional udah. Monas, Dana Bagus, Shopee Paylater itu udah ya, udah masuk di daftar OJK. Uku juga udah masuk. Pasar Pinjam, Kridenesia itu juga udah masuk. Kaspia, Gandeng Tangan, Modal Antara, Komunal, Prosperity, Cairin, aplikasi Cairin udah masuk ternyata. Batumbu 4 kali, Jembatan Emas, Klik UMKM juga udah. Kredibel, Klik Kami, Digiland, Asa Kita, Dua Syariah, Kaswa udah masuk. Bisalam, One Hope juga ternyata udah masuk. Ladang Modal, Dana Pala, Restock ID, Solusiku udah masuk. Pinjam di sini udah ada Pundi, Triplus, Edufan, Finanku, Uatas juga udah masuk. Ternyata ini banyak juga yang ditanyakan. Dumi, Guena, Pundiku, Teman Prima juga udah masuk. Oke, Peer to Peer, Doku juga udah masuk. Mau pinjam, Bantu Saku udah masuk ternyata ya. Klik Cair, ada Modal,
Kontanku, Iki Modal, Etis, Capital Boss, Papitu Pisariah juga udah masuk, Fintech Syariah juga udah masuk, Samir, Danon, Mikro Kapital Indonesia, Optima, Arga Pro, Mitra Peer to Peer Lending, BBX Fintech, 360 Kredi juga udah masuk, Cankul juga udah masuk. Ini aplikasi yang kemarin ada yang banyak ditanya ya, Cankul ya. Pinjamkan, Pinbi, Kifan, Ringan, Saku Ceria juga udah masuk, Indosaku, Solusi Kita udah masuk, Ivoji, Pinjamindo sama Kontak Koin. Oke, jadi itu tadi 148 aplikasi yang mungkin yang sekarang kalian telat bayar dan ternyata itu sudah terdaftar di OJK. Seperti yang kita ketahui ya, semua peraturan OJK itu sudah diatur dengan baik dan rapi oleh pemerintah. Tapi kenapa pertanyaannya hari ini masih banyak aplikasi-aplikasi yang sudah terdaftar di OJK itu tapi cara penagihannya seperti belum OJK ya. Padahal banyak dari aplikasi-aplikasi ini yang mungkin hari ini kawan-kawan yang lain juga mungkin merasa tersiksa ya dengan cara penagihan mereka. Dan yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah ini di luar pengetahuan dari perusahaan tersebut? Karena kita yakin semua perusahaan yang hari ini terdaftar di OJK itu sudah pasti lolos verifikasi dengan berbagai macam syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh OJK. Jadi aku bisa nyimpulin sekarang bahwasannya aplikasinya itu memang mungkin sudah taat, patuh dan tunduk pada peraturan OJK. Tapi hari ini tim penagihannya yang berkelakuan barbar sekali ya, baik cara penagihan, cara mereka meneror, itu yang terkadang membuat teman-teman yang lain ini jadi pusing, jadi pengen lari dari kenyataan. Tapi jangan sampai yang namanya hutang itu ya tetaplah hutang, ya kan? Dan hari ini hanya saja kita belum mampu untuk menyelesaikannya dari 148 aplikasi ini. Jadi setidaknya kalian bisa mengetahui 148 aplikasi ini memang sudah terdaftar di OJK. Dan jika dari 148 aplikasi ini melanggar semua ketentuan seperti penyebaran data, meneror ya, mengancam atau mengintimidasi, kalian bisa kirimkan keluhan kalian itu ke nomor 157 081 157 157 157 melalui WhatsApp juga bisa, itu nomor WhatsAppnya. Jadi supaya nanti pemerintah atau OJK juga tahu ya bagaimana cara kerja dari aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK ini. Kadang-kadang tim penagihannya itu yang sedikit agak nakal. Bahkan seperti di Kredit Pintar hari ini banyak banget ya modus penipuan di aplikasi pinjaman uang online yang hari ini mungkin sudah banyak korban penipuan ya. Mereka itu bisa tahu ketika kita melakukan pencairan dan tidak lama berselang mereka bisa menelpon, mengirimkan email atau mungkin me-WhatsApp kita bahwasannya mengatakan bahwasannya mereka melakukan pengiriman double. Jadi supaya nanti tagihannya nggak double, mereka menyuruh kembali mengirimkan uang yang telah ditransfer oleh aplikasi. Jadi di sini tanda tanya besar sama kita. Sebenarnya siapa sih yang melakukan penipuan ini? Apakah tim yang bekerja di situ, orang-orangnya yang di situ, yang di aplikasi tersebut? Karena secara otomatis selain dari mereka itu tidak ada orang yang tahu kapan proses pencairan kita, ya kan? Jadi mereka juga, dan salahnya kita itu kita mengembalikan tidak melalui kode virtual akun. Jadi hari ini kalau seandainya hal itu terjadi, kalian sudah mengirimkan uang, sudah dikirimin uang dari aplikasi, terus ada yang mengatakan ada pengiriman double atau mungkin salah kirim atau lain sebagainya dan mereka meminta mengembalikan, jangan dikembalikan selama belum lewat jatuh tempo ya, terkecuali sudah lewat jatuh tempo ya. Kalau pengen bayar itu pun harus melalui kode virtual akun pembayaran yang ada di aplikasi, karena hari ini banyak banget yang namanya penipuan-penipuan ini banyak ya. Oke, udah cukup jelas ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.